Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fazeko dengan NIM 2403211082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis korespondensi, di mana ini saya ambil dari jurnal dengan judul Analisis Korespondensi Motivasi Mahasiswa dalam Perkuliahan yang dibuat oleh Getut Pramesti. Nah, kita langsung ke penjelasan. Analisis korespondensi. Latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi fenomena kurangnya motivasi mahasiswa dalam perkuliahan, terutama pada mata kuliah statistika, matematika, dan komputasi statistika. Sehingga di latar belakang ini kita buat analisis korespondensi begitu. Hal ini terlihat dalam rendahnya prestasi belajar ketika mata kuliah ini kan berakibat kepada prestasi belajar dan kurangnya perhatian mahasiswa saat kuliah. Itu. Selanjutnya itu alasan penggunaan analisis korespondensi. Yang pertama yaitu metode untuk mengetahui hubungan dan pola kedekatan antar variabel kategori secara visual. Sehingga metodenya ini sangat membantu ya, membantu dalam menganalisis gitu secara visual. Yang kedua itu menghasilkan referensi visual yang mudah dipahami untuk menjelaskan analisis antar variabel. Di mana jurnal ini menampilkan semuanya ya dari plot yang ada dan analisis yang ada gitu. Selanjutnya itu metode penelitian dan variabel. Yang pertama jenis penelitian populasi. Populasinya responden ini sekitar 129 mahasiswa pendidikan matematika UNS. Yang ketiga data dikumpulkan dengan angket dan rekomendasi. Yang keempat variabel, kesan terhadap dosen, baik, biasa, dan tidak baik. Tabel kontingensinya dibentuk dari pasangan variabel tersebut. Di sini, ini kan banyak tabulasi datanya kayak gini. Terus ketika udah kita data yang ada itu kita masukkan ke SPSS untuk diperbandingkan gitu, SPSS dan jurnal yang ada gitu, sehingga dapat kayak gini graph table. Selanjutnya itu interpretasi hasil dan analisis korespondensi. Pada output raw profil ya. Yang pertama, kesan baik memiliki keunggulan dari segi penilaian ada yaitu sebesar 0,711. Kita lihat nih di baik ini. Yang pertama kan kesan ada baik, terus biasa, tidak biasa. Kita ambil di paling besar dan ternyata ada di penilaian ada gitu sekitar 0,711 gitu. Dan seterusnya gitu. Untuk pada output column profile kita lihat ke perbandingan dari bawah ke atas. Lihat nih mana yang paling besar, sehingga contohnya ini yang pertama itu baik karena dia memiliki 0,812 gitu. Cara interpretasinya kayak gitu. Untuk selanjutnya itu summary terdapat dua dimensi. Nah, kita lihat di dimensi yang pertama menjelaskan bahwa terkait 8 ini click action 4 86,5% kita jadikan persen gitu. Yang kedua yaitu 0,13136 sehingga dipercekkan itu 13,6%, sehingga kalau di total dari variabel 1 dan 2 ini dimensi 1, dimensi 2 ini 100%. Hal ini didukung oleh nilai signifikan. Nilai signya kan 0,009 sehingga lebih kecil dari 0,005. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tersebut. Untuk nilai square-nya terbesar yaitu 13 ya. 13,555 dengan signifikan 0,009. Artinya hubungan antara variabel yang dianalisis signifikan secara statistik. Hal ini membuktikan bahwa ada asosiasi yang nyata antara kesan mahasiswa terhadap dosen dengan pemberian tugas. Dimensi pertama mampu menjelaskan 86,5% dari total informasi, sedangkan dimensi kedua hanya menyumbang 13,5%. Dengan demikian, dimensi pertama lebih dominan dan menjelaskan pola hubungan itu. Terus yang kedua, kita bandingkan nih dengan yang ada di
jurnalnya. Dan ternyata di jurnal itu diperoleh nilai 2, yaitu 12,676 dengan signifikannya 0,013. Ini nilai signifikan. Misal penelitian memilih tingkat signifikan 5%, maka dapat dikatakan bahwa antara kesan mahasiswa terhadap dosen dengan pemberian tugas dari dosen saling berhubungan dan signifikan. Ini sama begitu. Yang kita analisis di SPSS dan yang dianalisis di jurnalnya gitu. Selanjutnya itu overview point, raw point. Responden lebih, yang pertama itu responden lebih condong ke tidak baik. Nah, kita lihat nih. Nah, didukung oleh nilai kontribusi of point to inertia dimension yang pertama. Nih, lihat. Kita cari yang paling besar. Oh, ternyata paling besar ini kan tidak baik, itu 0,703 daripada yang lain begitu. Terus yang kedua ini kita cari, ya, lihat yang kedua, ternyata paling besar yaitu 0,8159. Kita mana pun nilai tinggi. Yang selanjutnya itu overview column point. Nah, yang pertama itu syarat untuk menentukan nilai adalah harus lebih besar dari 0,3. Nah, harus lebih besar, yang artinya memiliki keterkaitan yang kuat. Nah, nilai kontribusi of point di nilai yang pertama itu dimiliki oleh 0,903, sehingga ini kan lebih besar dari 0,33 gitu, sehingga keterkaitan ini sangat kuat ini antara keduanya. Untuk selanjutnya yaitu row and column point integral normalization. B-plot menunjukkan, ini namanya B-plot, menunjukkan bahwa kesan baik mahasiswa berhubungan dengan adanya tugas, sedangkan kesan tidak baik terkait dengan tidak adanya tugas. Kategori biasa berada di tengah sehingga cenderung netral. Ini kan biasa ada di tengah. Ini berkaitan gitu. Yang selanjutnya itu dari B-plot yang ada di jurnal kayak gini. Dari B-plot dapat dianalisis bahwa motivasi mahasiswa pada dua variabel intrinsik berupa kesan dan pemberian tugas yang baik akan memberikan efek raise motivasi mahasiswa dalam perkuliahan. Untuk critical review terhadap artikel, kelebihan artikel ini adalah metode yang jelas gitu. Yang kedua, analisis yang dilakukan memberikan wawasan bermanfaat gitu, dan hasil yang disajikan dengan baik. Ini tentunya sangat baik untuk artikel ini karena sudah menampilkan hasil output yang didapat dari SPSS. Untuk kekurangannya yaitu analisis terbatas pada 3 pasangan variabel saja, kurangnya mendalam dan variabel lain yang mungkin berpengaruh. Yang kedua itu interpretasi hubungan sebagian masih lemah sehingga perlu kombinasi metode lain dan data lebih luas. Untuk pembelajarannya ketika kita menganalisis jurnal ini yaitu pentingnya metode analisis korespondensi untuk menguji hubungan antar variabel kategori dalam penelitian sosial dan pendidikan, serta bagaimana visualisasi hasil untuk memudahkan interpretasi. Untuk caranya yaitu perlu penelitian lanjutan dengan metode lain seperti regresi dan faktor analisis. Variabel motivasi begini diperluas agar hasil lebih komprehensif. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar strategi peningkatan motivasi belajar mahasiswa. Sekian dari presentasi saya, analisis jurnal ya, dikaitkan dengan analisis korespondensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.